nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya yang bernama Dini Ayufa Azari dan rekan saya yang bernama Goni Ufalayuwansyah. Di sini saya akan mempresentasikan silsilah kepemimpinan dinasti Bani Umayyah I. Sebelum kepada silsilahnya, saya akan mempresentasikan asal-usul dinasti Bani Umayyah I. Asal-usul dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah artinya keturunan Umayyah bin Abu Syam, salah satu suku Quraisy. Silsilah keturunan Bani Umayyah bertemu dengan Bani Hashim, leluhur Nabi Muhammad SAW, bertemu pada satu kakek, yaitu Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Berikut silsilah Bani Umayyah. Pada zaman pra-Islam antara Bani Umayyah dan Bani Hashim berebut pengaruh dalam proses sosial politik keduanya sesama suku Quraisy. Mereka bersaing dalam rivalitas untuk memperoleh penghormatan dan kekuasaan. Namun, Umayyah lebih dominan. Hal ini disebabkan karena ia merupakan pengusaha kaya dan memiliki banyak harta yang melimpah. Pada saat itu, harta dan kekayaan merupakan faktor dominan untuk memperebutkan kekuasaan di kalangan suku Quraisy, sehingga Hashim tak mampu mengimbangi keponakannya tersebut. Selain itu, Umayyah berasal dari keluarga bangsawan dan mempunyai 10 putra. Orang yang memiliki ketiga kelebihan itu berhak memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Persaingan untuk memperebutkan kekuasaan antara keturunan Bani Umayyah dan Bani Hashim merupakan hal wajar di kalangan bangsa Arab pada zaman pra-Islam. Meskipun demikian, ada di antara mereka yang menjalin hubungan baik seperti Harb bin Umayyah dengan Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Abu Sufyan bin Harb dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Islam mulai berkembang dan mendapatkan pengikut sehingga Bani Umayyah merasa bahwa kekuasaan dan perekonomiannya terancam. Itulah sebabnya mereka menjadi penantang terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Persaingan kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim belum berakhir hingga Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah berhasil mendapatkan pengikut yang kuat di Madinah, sikap Bani Umayyah terhadap Nabi Muhammad SAW tidak berhenti. Bahkan Abu Sufyan bin Harb, salah satu anggota keluarga Umayyah, sering menjadi panglima dalam beberapa peperangan melawan Nabi Muhammad SAW. Peperangan pun terjadi beberapa kali, tetapi mereka tidak berhasil mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Perlawanan Bani Umayyah berakhir pada saat terjadinya Fathul Mekah, yakni setelah Nabi Muhammad SAW dan pengikut memasuki kota Mekah pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Pada saat itu, Bani Umayyah tidak mampu melawan. Akhirnya mereka menyerah kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bersedia masuk Islam. Namun, Nabi Muhammad SAW memberi kebebasan kepada mereka. Di antara mereka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang masuk Islam bersama-sama penduduk Mekah lainnya. Selanjutnya, disebutkan di antara suku Arab, di antaranya suku Quraisy. Di Arab ini terkenal kakek dari semua keturunan adalah Manaf. Manaf ini mempunyai banyak anak dan yang terkenal adalah Hashim dan Umayyah. Hashim mempunyai anak yaitu Abdul Muthalib dan 3 anak yang terkenal dari Abdul Muthalib yaitu Abbas, Abu Thalib, dan Abdullah. Abu Thalib mempunyai anak yaitu Ali dan Abdullah yaitu Muhammad. Umayyah di sini mempunyai 2 orang anak, yaitu Harb dan Affan. Nanti Affan mempunyai anak yaitu Utsman, sedangkan Arab yaitu Abu Sufyan, lalu anaknya adalah Muawiyah. Nama kerajaannya yaitu dinasti Bani Umayyah, tapi yang mendirikannya ialah Muawiyah sekaligus khalifah pertama. Kenapa namanya tidak Muawiyah? Karena disandarkan kepada kakeknya adalah Umayyah.
Dinasti Umayyah ini berkuasa selama 92 tahun dari 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Kepemimpinan yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu yang kedua dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah, lalu yang ketiga dilanjutkan oleh anaknya Muawiyah bin Yazid, yang keempat dilanjutkan Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, lalu yang ke-10 dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik, ke-11 Walid bin Yazid, ke-12 Yazid bin Walid, ke-13 Ibrahim bin Walid, dan yang terakhir ke-14 Marwan bin Muhammad. Terdapat 14 orang khalifah yang pernah memerintah. Yang pertama ini Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua ini Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga ini Muawiyah bin Yazid yang memerintah pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat ini Marwan bin Hakam yang memerintah pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 685 Masehi. Yang kelima ini Abdul Malik bin Marwan yang memerintah pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam ini Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Selanjutnya Sulaiman bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 90 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 718 Masehi. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah atau 716 sampai 720 Masehi. Selanjutnya Yazid bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Selanjutnya Hisham bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Selanjutnya Walid bin Yazid yang memerintah pada tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Selanjutnya Yazid bin Walid yang memerintah pada tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 774 sampai 775 Masehi. Selanjutnya Ibrahim bin Walid yang memerintah pada tahun 127 sampai 128 Hijriah atau 744 sampai 745 Masehi. Selanjutnya Marwan bin Muhammad yang memerintah pada tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 745 sampai 750 Masehi.